Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas virtual Disaster Recovery Planning. Bagian ketiga. Bagi yang belum melihat bagian ke-1 dan ke-2, silakan dicek lagi di playlist. Jadi ini saya membacakan dan menjelaskan tentang buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning. Di bagian pertama saya menjelaskan tentang pengantar awal. Di bagian kedua saya menjelaskan tentang definisi awal tentang Disaster Recovery Planning hingga hubungannya dengan Business Continuity Planning. Di bagian ini saya menjelaskan tentang Corporate Officer, salah satu faktor terpenting dalam Disaster Recovery Planning. Sekali lagi, Corporate Officer seperti yang saya singgung di bagian sebelumnya, itu tidak hanya didominasi oleh orang-orang yang ada di Departemen TI atau Departemen IT, tapi semua orang yang terlibat dan berinteraksi dalam sebuah sistem informasi. Sebagai contoh misalnya kasir. Apakah kasir itu seorang corporate officer? Ya, karena dia berinteraksi langsung dengan modul point of sales. Jadi corporate officer itu terlibat di 3 aspek, yaitu infrastruktur, proses, dan teknologi. Yang paling penting dalam corporate officer ini adalah penanaman budaya organisasi. Kemudian tiap orang itu memiliki tipe kepemimpinan yang berbeda. Tipe kepemimpinan ya, jadi bukan sebagai pemimpin. Mungkin dia bukan pemimpin, tapi dia memiliki karakteristik pemimpin yang sanggup mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu tentang corporate officer. Berikutnya, saya membahas tentang jenis bencana. Jadi ada beberapa jenis bencana di dalam ruang lingkup DRP. Yang pertama berdasarkan tingkat kerusakan, ada 2 jenis, yaitu minor disaster dan major disaster. Yang pertama, minor disaster, itu bencana kecil ya. Jadi bisa berupa outage. Outage ini kerusakan kecil sementara, server hang misalnya, atau keyboard rusak, mouse rusak. Nah itu termasuk outage. Kemudian gagal booting, masih ada boot CD di dalam server, atau ternyata tidak sengaja nancap flash disk yang di dalamnya ada boot disk, ya begitu. Atau mungkin recovery yang tidak sempurna begitu, atau false detection dari antivirus. Mengopi file ternyata ada beberapa yang terkena karantina dari antivirus, false detection, atau terbentur firewall pada saat melakukan update aplikasi tertentu. Bisa juga karena sedang melakukan maintenance otomatis, jadi ada defrag atau tiba-tiba menghapus file temporer begitu ya. Tapi sebenarnya minor disaster ini tidak terlalu berbahaya ya. Yang sangat berbahaya dan masuk di dalam DRP adalah major disaster, atau banyak yang bilang ini bencana yang sesungguhnya. Karena bisa jadi major disaster ini menyebabkan pelayanan dari sistem informasi itu benar-benar terhenti.
tanpa ada peringatan, tanpa ada warning sebelumnya. Seperti contoh misalnya gempa bumi, angin topan, ya jarang terjadi ya kalau di Indonesia. Tsunami, banjir bandang misalnya. Itu yang dari bencana alam ya. Atau dari kerusakan hardware. Misalnya tiba-tiba hard disk mati, tiba-tiba ada yang terbakar di server, atau kabel yang putus tanpa sengaja ataupun dengan sengaja. Nah, jika terjadi major disaster ini yang harus ditangani dengan disaster recovery planning. Jadi secara singkat, bencana atau disaster berdasarkan tingkat kerusakannya itu ada dua, yaitu minor outage dan major outage. Minor outage itu hanya kecil, sedangkan major outage itu bisa dari bencana alam ataupun yang non alam. Tapi major outage ini yang menyebabkan sistem informasi benar-benar terhenti. Sedangkan jenis bencana jika terlihat atau dilihat dari sumber penyebabnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah nature disaster atau bencana alam. Ini sudah dijelaskan di sebelumnya. Ada gempa bumi segala macam. Termasuk di dalamnya gangguan dari hewan, tikus, ya, menggigit kabel, kecoa, semut. Nah, itu yang masih banyak terjadi ya tanpa sadar. Yang kedua, bencana dari manusia atau human disaster. Human disaster ini bisa berasal dari internal yang sengaja ataupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja misalnya ya teledor, ceroboh gitu ya, kesandung kabel begitu, banyak ini. Ketumpahan makanan atau minuman, komputernya tiba-tiba rusak. Atau yang sengaja, ini yang beberapa waktu lalu sempat heboh ya, ada pencurian data segala macam yang mungkin itu karena kesengajaan dari beberapa karyawan atau mantan karyawan, entah yang terkena PHK atau sakit hati dengan atasan begitu. Yang kedua, human disaster yang dari eksternal, mungkin dari pelanggan, sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau yang sengaja ya pasti karena keisengan hacker, cracker itu ya, atau memang persaingan tidak sehat, sengaja menyerang. Yang tidak sengaja misalnya karena penularan virus, karena media-media tertentu. Atau salah entry data yang menyebabkan kerusakan database misalnya. Itu jenis-jenis bencana. Ya, jadi kalau secara umum, kalau ditinjau dari sumbernya, itu ada dua macam, yaitu nature disaster atau bencana alam dan human disaster atau bencana manusia. Kemudian ditinjau dari tingkat kerusakan, ada minor outage yang kecil-kecil dan major outage atau bencana yang sesungguhnya, bencana yang bisa menyebabkan layanan sistem informasi terhenti. Itu untuk sementara di bagian ketiga. Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas tentang cost of failure, harga dari sebuah kegagalan. Jadi nanti akan kita pahami secara umum tentang tingkat kerusakan sebelum kita masuk ke tahapan awal, yaitu inisialisasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.